Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan bahagia. Di sini kami pada hari ini akan melakukan posting yang mana saya sebagai observer, sebelah kiri saya, Wahyu Liva sebagai coach, sebelah kanan saya. Dirotua Siombing sebagai coach. Selamat siang Bu Dior. Ya Pak, selamat siang. Ya, pada siang hari ini Ibu akan melakukan coaching. Nah, menurut Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Ya, tentunya pada saat saya mau melakukan coaching, nah ada kompetensi yang saya siapkan. Yang tentunya yang pertama kehadiran penuh, kemudian saya aktif untuk mendengarkan, Ya. kemudian saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Nah, baiklah Bu, dari ketiga kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, secara spesifik ya, nanti mana yang akan Ibu kembangkan dalam coaching ini nanti? Nah, dari beberapa kompetensi coach tadi yang mau saya kembangkan di sini adalah saya akan berusaha untuk kehadiran penuh. Oke, menurut Ibu kompetensi yang akan dikembangkan yaitu kehadiran penuh ya Bu ya. Iya. Nah, menurut Ibu apakah indikator pencapaian ya yang ingin Ibu capai gitu? Ya, nantinya dalam pembicaraan coaching ini saya nanti mampu menangkap kata kunci dari hasil percakapan saya nanti kepada coach saya. Kemudian saya mampu menangkap emosi dari ibu yang akan saya coach nanti. Kemudian menghindari kalimat-kalimat atau kata yang bersifat judgment. Kemudian nantinya saya juga akan mendengarkan dengan lebih banyak, lebih sedikit berbicara, di mana saya nanti akan lebih aktif untuk mendengar daripada coaching saya nanti Pak. Iya, baik Bu. Silakan Ibu melaksanakan coaching ya. Silakan Bu. Baik Pak. Selamat siang Ibu Yuni. selamat siang Ibu Dior. Kita melakukan diskusi sebentar. Apakah Ibu Yuni punya waktu? Ya. Apa kira-kira yang mau Ibu Yuni bicarakan pada saya? Gini Bu, pelajaran saya ini kan Bu, pelajaran baru di kurikulum Merdeka Bu. Iya. Pelajaran informatika ini sepertinya karena baru jadi banyak murid yang susah menangkap pelajaran saya Bu. Nah, ada satu murid saya yang keterlaluan susahnya Bu. Nah, jadi akhirnya waktu saya masuk pelajaran dia sering tidur. Kalau nggak tidur dia mengganggu teman-temannya. Nah, jadi kadang-kadang saya merasa frustasi lihat dia Bu. Apalah yang harus saya buat supaya dia tertarik dengan pelajaran saya? Udah saya buat praktikum kan Bu ke lab kami, main-main Bu. Begitu saya lihat komputernya main game dia, saya bilang kembali ke Word, kita lagi mengetik, kembali sebentar pergi saya balik lagi main game. Nah pening saya Bu, jadi kira-kira apalah yang harus saya lakukan supaya anak ini mau tertarik belajar informatika gitu Bu. Oh gitu. Nah, sekarang saya mau tanya kembali sama Ibu Yuni. Kira-kira apa yang Ibu inginkan dari anak-anak? Saya pengennya Bu, dia minimal tertarik dengan pelajaran saya. Saya pengennya minimal dia tidak terlalu jauh tertinggal dari teman-temannya. Dia bisa fokus kalau saya ngajar, bisa fokus mengerjakan tugas kalau kami lagi di lab kayak gitu Bu. Tadi Bu Yuni katakan yang Ibu inginkan anak-anak itu diam dan supaya dia tertarik untuk pelajaran informatika ini tadi. Iya, Bu. Lalu apa yang akan Ibu lakukan kepada anak ini supaya anak-anak bisa keinginan Ibu itu tercapai? Tentu kan pasti ada yang mau Ibu lakukan agar keinginan tadi kan Ibu sudah utarakan kepada saya keinginan Ibu itu. Lalu bagaimana rencana Ibu untuk keinginan ini supaya tercapai? Saya udah melakukan beberapa hal sebenarnya Bu ya, udah merubah metode ngajar saya sama dia.
Tapi memang saya belum pernah bicara berdua dengan dia. Kenapa? Dia? Iya Bu, kenapa dia tidur aja kalau saya ngajar, kalau di lab main game, kenapa bikin saya kesal terus? Rencana saya Bu, memang saya mau bicara berdua dulu. Nah, setelah dia nanti mengungkapkan permasalahannya, ada juga rencana saya mau ketemu dengan orang tuanya Bu. Barangkali ada permasalahannya di rumah yang membuat dia jadi seperti itu. Itulah kira-kira untuk jangka pendek rencana saya Bu. Iya. Ibu Yuni tadi kan akan mengatakan melakukan rencana pertemuan dengan orang tua. Iya. Nah, kira-kira berapa lama itu Ibu? Minggu ini mungkin saya ngobrol dengan dia dulu Bu. Kalau saya sudah dapat hasilnya, baru saya bisa bicara dengan orang tua. Kalau besok saya ngobrol sama dia, mungkin akhir minggu, dari Jumat atau hari Sabtu saya bisa panggil orang tuanya. Kalau orang tuanya bisa datang ke sekolah gitu. Apakah Ibu merasa yakin dengan cara itu bertemu dengan orang tuanya, nantinya keinginan Ibu terhadap anak tersebut akan tercapai? Mudah-mudahan Bu, mudah-mudahan, karena kayaknya permasalahan dia dari rumah gitu Bu. Masalah dari rumah ya? Iya. Kemudian sudah ada kan rencana yang mau Ibu buat sebelumnya? Saya udah itulah Bu, udah membuat pembelajaran yang berbeda-beda sudah. Tinggal itu lagi lah Bu. Kalau memang nanti ternyata bicara dengan dia tidak berhasil, bicara dengan orang tua tidak berhasil, terpaksa saya melibatkan wali kelas dan BP lah Bu. Gitulah. Nah, kalau melibatkan dengan wali kelas atau BP, lalu apa kira-kira yang mau Ibu katakan kepada BP ini nanti? Apakah dengan cara itu bisa? Mudah-mudahan bisa Bu. Tapi saya harus tahu dulu permasalahan di rumah apa setelah saya bicara dengan orang tuanya gitu Bu. Berarti Ibu mengidentifikasi masalahnya dulu di rumah orang tuanya ya. Perlu berarti ini Ibu melakukan kegiatan ini ya sebentar. Iya Bu, Pasti. minggu ya minimal sebelum ujian semester dia udah suka pelajaran saya, jadi nilainya membaik gitu Bu. Kendala pada si anak sudah ada Ibu lihat sebelumnya? Itulah Bu, karena saya belum bicara dari hati ke hati dengan dia Bu, jadi saya belum tahu permasalahan dia yang sebenarnya. Saya cuma nanya kenapa kamu nggak suka informatika, dia bilang ya, sukanya saya Bu gitu, tapi kan di kelas di banyak temannya, mungkin dia takut menjawab saya dengan jujur kan Bu, tapi nanti kalau kami bicara berdua mungkin dia lebih jujur dengan saya gitu Bu. Berarti sih Ibu mencari permasalahan dulu ya. Iya Bu. Nanti kira-kira kalau sudah ketemu permasalahan dari si anak itu, selanjutnya apa yang mau Ibu buat komitmen dari permasalahan anak tadi? Kan tadi sudah ketemu itu masalahnya, lalu selanjutnya tindakan Ibu itu bagaimana? Mungkin kalau dia di rumahnya ternyata ada masalah, ayah dengan ibunya sering bertengkar, mungkin saya bisa lebih memperhatikan dia lebih banyak daripada teman-temannya untuk saat ini gitu. Begitu ya Bu ya. Boleh saya tahu Ibu bagaimana bentuk Ibu memberikan perhatiannya nanti? Kalau di kelas udah pasti saya nggak mungkin memperhatikan dia lebih sering daripada teman-temannya ya Bu. Tapi mungkin kami bisa bicara di luar pembelajaran, gitu. Bicara dari hati ke hati. Kalau di kelas mungkin dia lebih sering saya tanya, lebih sering saya panggil namanya. Biasanya anak bermasalah kan lebih suka kalau kita panggil namanya sering-sering gitu. Oh gitu ya Bu. Iya. Berarti ternyata dari yang kita omongin tadi, Ibu tadi sudah menemukannya masalah pada si anak itu bagaimana, dan Ibu sudah jelaskan kepada saya tindak lanjutnya bagaimana, kemudian komitmen apa yang harus Ibu lakukan setelah permasalahan dari orang tuanya sudah ketemu. Nah itu kan kembali kepada Ibu, dengan harapan nanti yang Ibu harapkan daripada si anak tadi bisa seperti yang Ibu inginkan. Iya. Tentunya yang tadi Ibu katakan kan supaya si anak itu bisa fokus, lebih paham. Nah dari tindakan Ibu katakan ya semoga biar bisa dilaksanakan, dan kira-kira anak yang tadi kita harapkan itu juga tercapai lah seperti yang kita harapkan. Iya. Itu. Baik, terima kasih Bu Yuni atas waktunya. Makasih udah bantu saya ya Bu. Mudah-mudahan yang saya rencanakan ini bisa berhasil ya Bu. Ya semoga. Saya rasa dengan komitmen dan juga tindak lanjut yang Ibu katakan pasti akan tercapai. Makasih ya Bu. Iya Bu Yuni. Baik,
Ibu-ibu, tadi ibu melakukan yang namanya coach sama coaching ya. Eh, Kalau saya mendengar tadi cukup menarik ya pembicaraan tentang apa yang disampaikan tadi. Nah, lanjut kita kepada yang namanya ya apa namanya pasca observasi, yang mana kita akan melakukan refleksi dan kesimpulan. Baik, Ibu Dior sebagai coach, eh, Ibu dari proses coaching tadi ya Bu, menurut Ibu apa yang Ibu harus lakukan atau kembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif itu? Silakan Bu. Ya, baik Pak. Tadi saya sudah lakukan coaching bersama Ibu Yuni. Tadi saya sebagai coach, saya mengembangkan kompetensi di mana saya mendengarkan penuh apa yang disampaikan oleh coach saya kepada saya, dan di dalam melaksanakan itu saya juga tidak ada mencela pembicaraan daripada coach saya. Saya menunggu sampai coach saya berhenti untuk mengungkapkan sesuatu kepada saya. Dan selain itu juga saya telah memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, dan saya juga fokus pada hal yang kami bicarakan, dan di sana juga saya menghindari kalimat yang tidak memojokkan atau kalimat yang tidak pantas, namun kalimat yang dimana membantu coach saya untuk menemukan penyelesaian dari permasalahan yang dihadapinya. Ya. Itu dia Bapak. Oh, begitu Bu ya. Berarti dari tadi pembicaraan yang dilakukan tadi, yang dilaksanakan sama Ibu Wahyu Nipa dan Ibu, itu sudah artinya sudah mendapatkan apa ya, titik terang ataupun solusi yang diharapkan ya Bu ya. Iya. Nah, mungkin dari pembicaraan tadi ya, apa yang bisa Ibu rasakan sebagai coach pada saat coaching berlangsung tadi? Nah, mungkin untuk melakukan coaching untuk berikutnya, saya akan lebih mengembangkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot tersebut pasti membuat saya lebih fokus daripada jawaban yang diberikan oleh coach kepada saya. Dalam pembicaraan tadi bersama Ibu Yuni, saya di situ berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot supaya saya bisa lebih fokus terhadap sesuatu yang sedang kami bicarakan, Pak. Oh, begitu Bu ya. Jadi pasca daripada observasi tadi, masalah tentang cost dan coaching tadi yang dibicarakan oleh Ibu berdua itu sudah mendapatkan solusi yang terbaik Bu ya. Jadi di sini saya sebagai observer mengucapkan ribuan terima kasih meluangkan waktu sebagai host, dan di sini saya akan beralih kepada Ibu Wahyu Nipa sebagai coaching. Nah, Bu Wahyu Nipa, di sini saya mau bertanya, bagaimana perasaan Ibu ya sebagai coaching setelah melaksanakan kegiatan coaching tadi bersama Ibu Dior tadi? Oke Pak, sebelum saya berbicara dengan Ibu Dior tadi, saya punya masalah yang rumit Pak. Buat saya rumit gitu ya Pak, karena ada siswa yang tidak suka dengan pelajaran saya. Jadi sementara seharusnya saya kan harus menyampaikan materi dan semua murid saya harus suka dengan pelajaran saya, dan saya akhirnya menemukan cara bagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan saya ini setelah saya berbicara dengan Ibu Dior.
dan perasaan saya jadi lega sekarang Pak. Nah, saya tinggal langkah yang harus saya lakukan adalah bagaimana saya melaksanakan rencana yang sudah saya sampaikan tadi supaya anak ini jadi suka informatika dan nilainya jadi lebih baik di semester ini begitu Pak. Ya, luar biasa Bu ya. Karena Ibu yang yang mendapatkan masalah sudah mendapatkan solusi juga ke depan bagaimana mengatasi anak yang seperti yang Ibu sampaikan tadi ya. Luar biasa Bu ya. Baik ibu-ibu sekalian, kita masuk kepada kesimpulan, yang mana kesimpulannya yaitu secara umum saya sudah melihat ibu-ibu ataupun melihat proses posing ya yang sudah berjalan dengan baik ya di antara ibu dia dengan Ibu Wahyu Nipah. Nah, yakni di mana ibu ya sudah mendengarkan posing ya tanpa ya ada masalah lagi dan fokus pada pembicaraan dan menangkap ya solusi daripada posing tersebut. Terima kasih ibu berdua atas waktu yang diluangkan sama saya sebagai observer. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.